Halo semuanya, selamat datang di sesi book review kami. Mungkin ini menjadi video pertama kami berdua. Saya ingin memperkenalkan diri saya, nama saya Joshua Eka Satya dari Fakultas Ekonomi Bisnis di UKI. Prodi saya di Magister Manajemen. Dan nama saya Rizky Marius Elisawematan, Fakultas Ekonomi Bisnis, Program Studi Magister Manajemen. Ini kita akan membedah salah satu karya paling yang fundamental dalam sejarah ekonomi makro dan psikologi pasar, yaitu dari buku Manias, Panics and Crisis, A History of Financial Crisis. Buku ini bukan sekedar buku sejarah, namun ini adalah autonomi dari perilaku manusia yang berulang setiap kali ada gelembung ekonomi. Untuk teman-teman S2 manajemen, memahami buku ini adalah kunci untuk melakukan mitigasi risiko dan memahami dinamika pasar modal global. Mari kita beda poin demi poin. Langsung saja kita menuju ke pembahasannya. Oke, kita mulai dari fakta dasarnya dulu ya teman-teman. Kita akan melakukan review buku tahun 1978 dengan judul Manias, Panics and Crisis, A History of Financial Crisis. Penulisnya adalah Charles P. King Leberger. Edisi terbaru diperoleh oleh Robert Z. Aliber. Tahun pertama terbitnya adalah tahun 1978. Genrenya adalah ekonomi dan keuangan. Topik utamanya adalah sejarah krisis keuangan global. Ini telah mengalami banyak sekali revisi-revisi terbaru di edisi ke-8, bahkan melibatkan Robert Z. Aliber untuk memperbarui data pasca krisis di 2008. Secara kultural, buku ini menggunakan pendekatan deskriptif maupun historis dan kualitatif, memetakan krisis dari abad ke-17 tulip mania hingga krisis keuangan ekonomi modern. Di belakang itu, buku ini sering dijadikan referensi utama di bidang keuangan internasional dan krisis ekonomi loh. Siapa sebenarnya King Leberger? Beliau adalah seorang sarjanawan ekonomi dari MIT dan merupakan salah satu arsitek utama Marshall Plan pasca Perang Dunia Kedua. Pentingnya bagi kita di level pasca sarjana untuk memahami posisi intelektualnya, Kindleberger adalah seorang Keynesian institusional. Ia tidak percaya bahwa pasar selalu rasional atau efisien. Ia berargumen bahwa tanpa regulasi dan kepemimpinan internasional yang kuat, sistem keuangan secara alami cenderung menuju instabilitas. Inilah yang membedakan dengan masa ekonomi klasik yang percaya pada pasar bisa mengkoreksi dirinya sendiri tanpa bantuan orang luar. Yang menarik adalah Kindleberger punya pengalaman langsung dalam kebijakan ekonomi internasional, termasuk di era setelah Perang Dunia Kedua loh. Makanya perspektifnya sangat kuat. Gak cuma teorinya saja, tapi juga praktiknya punya jelas. Sementara itu, Robert Z. Aliber melanjutkan dan memperbarui buku ini dengan konteks krisis modern. Bagian inti dari buku ini adalah pola yang disebut miskin modal. Kindleberger membagi krisis ke dalam fase-fase yang sangat sistematis. Yang pertama adalah displacement atau biasa disebut dengan perpindahan. Munculnya teknologi baru atau kebijakan baru, misalnya ada AI, kripto, atau suku bunga rendah yang mengubah ekspektasi keuntungan. Yang kedua adalah bom atau ledakan.
adalah investasi mulai mengalir masuk. Harga asetnya mulai naik perlahan. Yang ketiga adalah euforia atau bisa disebut dengan euforia. Ini adalah tahap paling berbahaya di mana orang-orang mulai meminjam uang untuk membeli aset karena takut tertinggal. Di sini spekulasi menggantikan investasi fundamental. Yang keempat adalah financial distress atau gangguan finansial. Biasanya orang-orang mulai sadar sudah terlalu tinggi. Perjualan mulai terjadi secara perlahan. Yang kelima adalah panik atau kepanikan. Semua orang ingin keluar secara bersama. Likuiditas kering dan harga jauh bebas. Yang keenam adalah crash atau kehancuran. Tentunya terjadinya kebangkrutan massal. Contohnya itu Great Depression atau Global Financial Crisis pada tahun 2008. Buku ini juga memenangkan pentingnya peran pemerintah dan bank sentral. Konsep pentingnya adalah leader of last resort atau pihak yang menyelamatkan sistem keuangan saat krisis. Menurut pendapat saya, kekuatan utama buku ini terletak pada tesisnya mengenai lender of last resort. Kindleberger dengan sangat tajam berargumen bahwa krisis finansial seringkali diperburuk karena tidak adanya pemimpin atau institusi yang bersedia menyuntikkan likuiditas saat kepanikan itu terjadi. Di era sekarang, kita melihat teori Kindleberger terbukti saat krisis 2008 atau kolapsnya Silicon Valley Bank baru-baru ini. Namun, kritik saya terhadap buku ini adalah kurangnya penekanan pada aspek fintech dan algoritma trading yang membuat krisis di masa depan mungkin terjadi jauh lebih cepat daripada krisis historis yang ia ceritakan. Kalau menurut saya, buku ini juga memiliki wawasan yang banyak mengenai krisis, bukan cuma soal angka, tetapi juga psikologi manusia. Tapi memang bahasanya cukup berat untuk pemula. Jadi mungkin perlu dibaca perlahan atau didampingi diskusi seperti ini. Ngomong-ngomong, dari buku ini kami memiliki pendapat yang berbeda mengenai hal apa saja yang bisa diambil dari buku ini. Bukan benar begitu, Pak Rizky? Betul sekali Pak Joshua. Kalau dari segi pandangan saya, buku ini memiliki beberapa pelajaran penting. Yang pertama, sejarah selalu berulang, krisis keuangan punya pola yang mirip. Yang kedua, psikologi investor sangat berpengaruh. Kekerasan dan kekuatan jadi faktor utama. Yang ketiga, regulasi itu penting. Tanpa pengawasan, sistem bisa runtuh. Yang keempat, diversifikasi investasi. Jangan taruh semua uang di suatu tempat. Yang kelima, peran pemerintah krusial untuk menjaga stabilitas ekonomi. Kalau Pak Joshua sendiri bagaimana? Sebagai mahasiswa manajemen, apa saja hal yang bisa kita pelajari? Yang pertama, waspadai leverage yang selalu berlebih, yaitu krisis bukan disebabkan oleh harga yang turun, tapi oleh utang yang digunakan untuk membeli aset tersebut. Yang kedua, ada psikologi massa. Manajemen risiko tidak hanya soal hitungan matematis, tapi selalu memahami perilaku manusia yang irasional. Yang ketiga,
Ada pentingnya intervensi dalam manajemen organisasi atau negara. Sikap diam saja saat krisis adalah bencana. Intervensi yang tepat waktu atau sebagai LLR adalah keharusan. Untuk pendalaman UTS ini, saya menyarankan rekan-rekan semua untuk menyandingkan buku ini dengan karya Yumen Miski dengan judul Stabilizing and Unstable Economy, dan yang kedua Reinhard dan Regoff dengan judul buku This Time is Different. Ketiga buku ini adalah trilogi wajib bagi siapapun yang ingin menguasai manajemen risiko keuangan. Referensi utama dari buku ini yaitu Kindleberger CP pada tahun 1978. Yang kedua, Aliber RZ Update Edition. Jika teman-teman tertarik dan ingin membaca buku ini, tetapi tidak ada di berbagai perpustakaan, teman-teman dapat juga membelinya melalui e-commerce yang tersedia di Tokopedia maupun Shopee. Dengan menuliskan judul buku Panics and Crashes, A History of Financial Crisis oleh Charles P. Kindleberger, dan edisi terbaru diperbarui oleh Robert Z. Aliber. Demikian review buku Menias, Panics and Crisis. Semoga dari buku ini kita mempunyai pandangan dan pola pikir yang bagus. So, kalau ditanya apakah buku ini layak dan bagus untuk dibeli, jawabannya bagaimana ya Pak Rizky? Jawabannya tentunya yes, terutama buat mahasiswa S2 manajemen. Karena buku ini membangun kita memahami siklus ekonomi global secara mendalam. Untuk akhir kalimat, saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya untuk teman-teman yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Yang terpenting, jangan lupa like and share, dan mari kita diskusikan di kolom komentar. Menurut kalian, apakah kita sedang berada di fase euforia saat ini? Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa teman-teman. If you've heard of Charlie Kindleberger, it's probably because of this book here, Manias, Panics, and Crashes. My copy is first edition, actually, paperback. It was assigned, I think, in some class I took in college, so that was my introduction to him. But this was before I had any idea that I was going to write an intellectual biography of him, which is what I want to tell you about right now. If you see where I pulled this book out from, it's halfway in the arc of all of the books he ever wrote. He wrote a lot of books after this. What you don't know about this is that he was retired. Okay, he was forced to retire at 65 in 1976. So this is a work of retirement, and all of these are. 1/3 of my book is about that. Those are the great works that he's known for. But I think people don't understand them. I didn't understand them because they don't know where he's coming from. You need to know not about his third career, but his second career and his first career in order to understand those. The second career was at MIT. But at MIT, he was an international economist, and he taught there from 1948 to 1976, and had many famous students, including Robert Mundell, who won the Nobel Prize. The first third of his life, though, is extremely important because he was 38 years old already by the time he got to MIT. He had a PhD from Columbia. I tell that story in chapter 2, who were the most important influences on him then. And he had a very important service in public service at the Fed, at the Bank for International Settlements. And he was an important intelligence officer in the war. He had a good war. That's chapter 3, a good war. So this is the book. 1/3 up to 48, then MIT, and then post-MIT. This is my book, Money and Empire. I think it's my best book. You can buy it at Cambridge University Press, or at Amazon,
or hopefully at any bookstore near you.